Sebentar coba. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu akbar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermajelis melingkar ilmu, menyemai iman, merangkai amal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi aktivitas khususnya ibadah yang telah kita laksanakan, yang telah kita suguhkan, seluruhnya sempurna menjadi amalan sholihan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga mulia, para sahabat yang setia, dan mudah-mudahan kita pun termasuk terhimpun menjadi umatnya Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari sebelah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Rabb, berikan berkah kepada kami di bulan Rajab, berikan berkah pula di bulan Sya'ban. 22 hari menghitung hari kita menuju bulan suci Ramadan. Wa balighna Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia ini, menyampaikan semangat dan kebahagiaan ini agar dapat bertemu dengan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kajian mengenai siratu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita bahas mengenai sirah, pelajaran penting mengenai sejarah bagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Namun tidak kalah pentingnya juga jemaah sekalian yang akan kita angkat menjadi tema bahasan pada subuh kali ini, yaitu tentang aduwu Rasulillah, musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aduwullah, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau itu diberikan gelar sebagai Ra'isul Munafiqin, seorang dedengkot, seorang ketua dari para munafik yang ada di Madinah. Para munafik ini terindikasi muncul dan terlahir itu pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah. Karena di zaman sebelum hijrah di Mekah Al-Mukarramah, orang-orang tidak ada yang abu-abu jamaah, hitam putih, batil dan hak, kafir dan mukmin, semuanya terlihat terpampang dengan jelas. Barulah ketika Nabi hijrah, ada orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Saeta munafik teh. Sada dengkotna namina nyaeta Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini nama yang cukup populer. Saya akan mencoba merangkum kisah mengenai bagaimana sepak terjang dan juga manuver yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul hingga beliau itu dikenali oleh orang-orang luas sebagai orang munafik. Tapi di satu sisi kita pun akan melihat bagaimana dambaan kita, dambaan hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang Rasul memberikan respon, memberikan adab, memberikan perilaku terhadap kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi inspirasi kita. Insyaallah. Para jamaah sekalian, rintangan Rasul bukan hanya datang dari kalangan kaum kafir saja, bukan datang dari kalangan Quraisy saja, bukan datang dari orang-orang yang tidak mau beriman dan mendustakan agamanya saja. Namun Abdullah bin Ubay bin Salul ini merupakan contoh yang unik. Ia menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam, namun itu hanya sebuah rekayasa, pura-pura belaka, karena di dalam lubuk hatinya terdapat kekafiran dan kedengkian. Ari munafik teh naon Pak? Munafik itu orang yang memiliki sifat nifak. Ih kamu meni munafik pisan. Maksud nama sifatnya disebut nifak. Sebagaimana kita dengar ada perilaku tindakan syirik, ada orang pelaku syirik disebut musyrik. Agamanya Islam, orang yang memeluk Islam disebut
Begitupun nifak. Nifak merupakan penyakit, merupakan sebuah karakter yang melekat dalam hati seorang manusia, dan orang yang memiliki nifaqah itu adalah munafik. Nifak itu diambil dari sebuah analogi sederhana, jemaah. Apa itu? Kalau kita lihat tikus, kalau kita lihat kelinci, ia itu hewan yang suka menggali lubang di tanah. Gali lubang sampai dalam. Setelah itu dia membuat lubang-lubang paralel di dalam tanah, sehingga yang nampak di atas permukaan tanah itu ada beberapa lubang. Lubang-lubang inilah yang dijadikan jalur bagi hewan-hewan melata itu untuk menampakkan dirinya. Kadang nongol di dia, kadang di ditu, kadang di pali dia. Itu adalah gambaran sederhana dari nifaqah, sifat nifaq. Seorang yang munafik kadang-kala disebut memiliki dua muka ataupun bermuka dua. Kebayangnya Pak ya? Bermuka dua. Kadang menampilkan jati diri sebagai sosok seorang muslim sejati, di satu sisi dia pun ketika kembali bertemu dengan rekan-rekannya, kembali bertemu dengan teman-teman sejawatnya yang memiliki frekuensi yang sama dalam kekufuran, dia menampakkan kekafirannya. Ya, jadi beralibi. Maka dari itu, status orang munafik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala min darkil asfal. Itu tempatnya itu di keraknya neraka. Bukan hanya masuk ke dalam neraka, tapi dia diposisikan berada di neraka yang paling dalam. Maka jemaah sekalian, hati-hati. Hati-hati dengan sifat kenifakan yang ada dalam diri seorang. Karena dia akan membawa seorang pelaku penifakan itu pada siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mah gentle, Pak. Kalau nggak iman ya sudah, dia menyatakan diri tidak beriman. Tapi kalau orang munafik beralibi, mencari cara untuk menyelamatkan diri saja. Ikut sana, ikut sini, tidak punya pendirian. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia melancarkan aksinya dengan halus dan juga penuh konspirasi. Banyak fitnah yang dibuat sampai nanti kita akan coba berikan sebuah gambaran bagaimana jamaah penduduk pemukim yang ada di Madinah itu tergoncang dengan fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Ubay ini. Jemaah sekalian, kita mulai dari nasab dan silsilahnya. Siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul? Beliau itu memiliki nama Abdullah bin Ubay bin Malik bin Harith bin Ubaid bin Malik bin Salim al-Khazraji. Tuh pengkarna ayat kata al-Khazraji. Khazraji itu menisbatkan kepada sebuah klan. Kelompok yang ada di Madinah disebut dengan Bani Khazraj ataupun kabilah Khazraj. Yang kita tahu bahwasanya Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW disebut dengan kota Yathrib. Yathrib teh sebuah ungkapan yang stigmanya itu buruk, jemaah sekalian. Kota anu baheula mah tempat miceun jalmi anu teu balalener, tempat orang-orang yang senantiasa berselisih, orang-orang yang sukanya gaduh, orang-orang yang sukanya berkonfrontasi, itu adalah hidup di kota Yathrib. Di antara dua kabilah yang senantiasa berseteru dan berperang itu ada dua kabilah, ada Aus, ada Khazraj. Abdullah bin Ubay teh masuk dari klan Khazraj. Dan menariknya, beliau itu memiliki sebuah landi ataupun sebuah sematan nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul di mana? Dan ningali garis nasab nama tak aya Salul. Salul itu diambil dari nama dari neneknya. Neneknya dan kakeknya itu adalah seorang yang memiliki marwah kedudukan posisi yang tinggi di klan mereka di Khazraj itu. Hingga akhirnya disematkanlah nama tersebut sebagai namanya Abdullah bin Ubay, sebagai bentuk penghormatan dan juga kemuliaan dia. Secara perawakan beliau itu seorang yang gagah.
Karena terahnya itu dari bangsawan, bangsa yang hidup di awan, dia itu memiliki postur tubuh yang tinggi jemaah. Sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika Abdullah bin Ubay ini meninggal, itu berada di atas dipan kasurnya, si kaki jeung palanya itu mentok pada ujung kasur atas dan bawahnya. Sanes kasur nu pondok, memang anjeunna nu jangkung. Gitu. Tapi sapendek-pendekna orang Arab mah, saur orang mah jangkung, itu banyak. Iya kabayang, saur orang Arab ge jangkung, apalagi menurut kita jemaah. Dia memiliki perawakan yang bagus. Udah gitu, secara wibawa itu aya simaan gitu ta. Punya terah kedudukan yang tinggi. Pamornya itu tinggi, bahkan di tahun kelima sebelum datangnya Rasulullah SAW, beliau itu digadang-gadang sebagai tetuanya bangsa kabilah Khuzraj. Kenapa ini bisa terjadi? Tepatnya pada perang yang disebut dengan Yaumu Bu'ath, perang yang terjadi bahkan bukan berbulan tapi bertahun-tahun. Perang yang terjadi antara kaum Khuzraj yang merasa khawatir eksistensinya berada di Madinah dikalahkan oleh Aus, yang pada saat itu kabilah Aus ini jemaah itu sudah berkongsi melakukan persekutuan diplomasi dengan bangsa Yahudi. Kan di Madinah sudah ada orang-orang Yahudi hidup di sana. Ada Bani Nadir, Qunaiko. Itu mereka hidup, Quraidah mereka hidup di Yahudi di Madinah. Nah, orang-orang Aus itu sudah memiliki kesepakatan. Hingga akhirnya Khuzraj takut terusir. Hingga akhirnya sebelum terjadi sesuatu diperangilah dulu. Bertahun-tahun lamanya. Hingga akhirnya sebagai seorang yang memiliki kedudukan, nah sosok Abdullah bin Ubay itu muncul jemaah, menjadi penengah, menjadi negosiator antara kedua belah pihak, sehingga peperangan itu mereda. Walaupun tidak sampai seutuhnya, berubah menjadi perang dingin jemaah. Tapi setidaknya tidak ada nyawa yang melayang pada saat itu. Berkat siapa? Jasa dan dedikasinya Abdullah bin Ubay. Dan yang menariknya jamaah sekalian, sebelum ayahnya masuk Islam, itu anaknya terlebih dahulu yang masuk Islam. Anaknya bernama Hubab, yang kedua bernama Ma'mar. Dua-duanya masuk Islam, menyatakan diri di hadapan Rasul sebagai seorang muslim. Muslim yang taat, yang berbeda dengan orang tuanya. Bahkan Hubab ini jamaah sekalian diganti namanya oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Hubab itu semata nama di antara dewa-dewa yang diyakini memiliki kekuatan bagi bangsa Arab. Nah, jadi ada orang-orang yang punya nama kurang bagus di zaman Rasul. Ada yang namanya Usair. Usair itu artinya apa jemaah? Si hese, sulit. Karena mungkin ketika melahirkan anak ini orang tuanya merasa kesulitan. Mama na hese, nalika ngalahirkan ngababarkeun anak, dipasian namilah Usair nalika lahir teh. Ada orang yang diberi nama oleh ayahnya saking cintanya sama Ka'bah, diberi nama Abdul Ka'bah. Dan ternyata nama-nama tersebut dirubah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan Abdul Ka'bah, bukan hambanya Ka'bah, tapi harusnya Abdul Rabbi Ka'bah. Itu boleh. Hamba Tuhannya Ka'bah. Tuhannya Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hamba pemiliknya Ka'bah itu boleh. Maka banyak orang-orang sahabat-sahabat yang akhirnya punya nama baru. Usair diganti menjadi Suhail. Nu awalna haranese jalmi teh jadi gampang gitu kan. Begitupun dengan Hubab diberi namalah Abdullah sebaik-baik nama. Hambanya Allah. Dia dikenal sebagai Roisul Munafiqin. Siapa? Abdullah bin Ubay disebut sebagai kepala ketua yang paling besar mengorganisir orang-orang munafik. Dan juga itu terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini pada tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay adalah seorang yang munafik. Jamaah sekalian, selanjutnya, awal mula kebencian dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu jamaah sekalian disebabkan oleh satu saja. Dia itu kalah saing oleh Nabi Muhammad SAW. Awalnya dia orang yang dikenal, dipandang, punya marwah, punya kedudukan, punya strata sosial. Datang Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Sang Nabi itu datang ke Madinah, mereduplah pamornya. Mulai nihil dia dari pendengaran manusia, tidak dibicarakan lagi jasa-jasanya karena semuanya tertuju kepada sang Nabi yang baru datang itu. Mulailah dia merasa cemburu, mulai dengki, mulai iri, sampai dia benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mulanya begitu. Karena apa jamaah sekalian? Terbukti Nabi Muhammad itu bukan hanya bisa meredam perang antara Aus dan Khazraj, bukan hanya membuat ada perdamaian saja, bukan hanya yang merubah awalnya kontak senjata menjadi gencatan senjata sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, tapi Nabi Muhammad melampaui kiprah yang diberikan oleh Abdullah bin Ubay dengan apa jemaah? Dengan mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Bukan lagi damai, tapi mempersaudarakan, memuakhohkan antara Aus dan Khazraj. Maka orang-orang itu sudah tidak melihat dan memandang lagi kepada sosok Abdullah bin Ubay. Itulah benih-benih riak-riak yang membuat ombak dan genangan tsunami itu datang sehingga dia membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih menyakitkan jemaah, perjumpaan pertama yang terjadi muqabalah antara Nabi dan juga Abdullah bin Salul itu terjadi pada saat Nabi sedang menunggangi keledainya yang bernama Duldul. Keledainya Nabi bernama Duldul. Untanya Nabi bernama Qaswa. Pada saat itu Duldul sedang dikendarai oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkeliling sekitar kota Madinah. Pas sampai di perkampungan Bani Haris, di situ sedang ada orang-orang yang duduk-duduk santai. Mereka orang-orang tokoh-tokoh yang berada di Madinah. Salah satunya duduk di situ Abdullah bin Ubay. Ketika lewat, kebetulan jamaah sekalian, namanya juga di padang pasir penuh debu, siang-siang panas, angin berembus. Itu debu naik kemana-mana. Si Duldul teh sampean nanya, sukuna sampean. Sukuna teh membuat debu-debu itu berterbangan sampai akhirnya mengganggu perkumpulan orang di situ. Langsung Abdullah bin Ubay tidak lama langsung berikan komentar jemaah. Apa yang telah dilakukan oleh keledaimu itu sampai-sampai kami terganggu oleh debu ini, gitu. Nah, naonan menisinis bisa kan Nabi Muhammad SAW. Padahal orang-orang tokoh-tokoh Madinah di situ merasa besar hati kepada Nabi Muhammad. Bahkan aya nu nalek tong kitu-kitu teh Abdullah anjeun teh. Manyakan Nabi kawas kitu, saeureuna gitu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW tersenyum turun dari tunggangannya menyalami dan bertanya mengenai keadaan mereka. Ku Nabi man teu dibalas ku sinis deui gitu. Nya nami nage atuh siang-siang angin berembus wajar elon aya debu mah. Nah, teu dijawab gitu ku Nabi. Tapi Nabi tersenyum dan berikan salam. Setelah itu jamaah sekalian, yang lebih menyakitkan apa? Ketika Nabi sedang berinteraksi, komunikasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di dalamnya terdapat hikmah dan pembelajaran. Bahkan terlantun pula ayat-ayat Quran, sebuah ajakan kepada mereka yang baru masuk Islam. Jadi Abdullah itu sudah masuk Islam pada saat itu. Abdullah masuk Islam pada saat jamaah sekalian diberikan dakwah oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair delegasi dakwah yang dikirim oleh Nabi 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Mus'ab bin Umair itu adalah seorang tokoh pionir dakwah di Madinah, sahabat mudanya Nabi Muhammad SAW. Umurnya masih belum 20 tahun genap dia, tapi punya bahasa, tutur kata, retorika yang bagus hingga orang-orang itu terikat hingga akhirnya masuk ke dalam Islam. Termasuk Abdullah bin Ubay masuk Islam untuk apa? Agar karena dipandang oleh orang-orang itu saya juga masuk Islam gitu. Ketika datang Nabi tapi dia tidak respect kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia ucapkan ketika Nabi membacakan ayat-ayat ilahi? Dia mengungkapkan bahwasanya, wahai Rasulullah, biarlah kami dengan tempat kami. Berikanlah kami waktu untuk kami berbicara, tertawa dalam bahagia kami. Engkau tak perlu berikan nasihat kepada kami. Berikanlah nasihat kepada orang-orang yang butuh nasihat. Gitu. Ditolak kita dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi tidak pernah memendam benci. Nabi tidak pernah marah. Pada saat mendapatkan ungkapan-ungkapan yang menyepelekan seperti itu, Nabi hanya terdiam dan tersenyum melanjutkan perjalanannya.
Tapi itu mendapatkan respon keras dari orang-orang berada di samping Abdullah bin Ubay. Gitu-gitu teuing anjeun ka Nabi teh. Wah, dicarekan. Tapi tetap Abdullah bin Ubay bin Salul tidak menampakkan respeknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad langsung diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat setelah Abdullah bin Ubay itu memberikan ungkapan yang kasar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini diungkapkan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan juga dirimu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar ucapan cibiran dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, wa minal ladzina asyraku. Dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Di sini disebutkan bahwasanya ungkapan-ungkapan itu adalah sebuah hal yang pasti expect kita pasti akan datang itu. Kalau kita mencoba berdakwah, tidak seluruh orang itu mau dengar ucap dan juga kata kita. Pasti mereka akan memberikan ungkapan-ungkapan yang bahkan berbalik 180 derajat dari ajakan kita. Azan kathiro, bahkan bisa jadi bukan hanya menolak, tapi yang datang adalah ucapan cibiran yang membuat hati itu menjadi sakit. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petuah kepada Nabi kita, menjadi pelajaran untuk kita ikuti. Kalau ada yang seperti itu, sabar saja. Wa tattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Fa inna dzalika min azmil umur, karena hal yang demikian itu termasuk urusan yang patut untuk kita utamakan. Kadang-kadang jamaah sekalian, hati kita tersulut apabila ada seorang yang sudah diberikan kebaikan, bukannya berterima kasih, malah orang yang sudah diberi kebaikan, sudah diberikan jasa oleh kita, kita berikan budi yang baik kepada dia, tapi ternyata respon dia buruk kepada kita. Maka caranya apa? Cukup diam saja. Dalam skup yang paling kecil, kita dengan keluarga kita, anak teh hese pisan di pasian terangna, baragajul markedeweng hese di abasian arahan gitu angger keneh wae, malah nyentak ka urang kanu jadi kolot. Kumaha? Jangan sampai membuka mengenai suara-suara yang membuat anak itu sebetulnya tidak akan berpikir juga. Kalau misalkan kita bentak lagi, kalau kita misalkan caci lagi, maka itu ada suatu hal yang kurang efektif juga. Diam, bersabar, cari cara yang lain yang lebih baik. Jangan umbar mengenai kebaikan kita, bahkan kepada istri kita. Istri ngomel-ngomel, wae aate mun itu masian wae ka neng hoyong ieu hoyong itu. Ku kita teh, ari kamu eta baju teh menang ti saha? Eta gelang rantai teh ti saha? Salami ieu tiasa masak teh ti saha? Ti aa, misalkan gitu. Nabi Muhammad SAW tidak mencerminkan seperti itu jemaah. Menahan diri, bersabar, dan juga mencari cara terbaik untuk berikan dakwah ya, tidak mengumbar. Dan selanjutnya jemaah sekalian, ini ada dalam surah Ali Imran ayat 186. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia melakukan pembelotan dengan melakukan makar pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu Nabi dan para sahabat itu mendapatkan kekalahan. Awalnya pasukan Nabi ada 1000 orang jemaah. Uhud itu berada 6-7 kilo dari Masjid Nabawi, dari pusat jantung kota Madinah, berada di pegunungan yang berbatu jemaah sekalian. Awal mulanya pasukan sudah siap 1000 orang, terkoordinir dengan baik. Ketika di perjalanan setengah jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul membelot dan memberikan makar, dan juga mengajak orang-orang untuk berpaling dari panggilan jihad jemaah. Kalaulah misalkan Abdullah bin Salul ini dia menyatakan diri untuk tidak ikut berperang sebelum berangkat, oke saja, fine. Ini mah sudah oke, siap berangkat, di tengah jalan dia kabur, bahkan menghasut orang lain. 300 pasukan kaum muslimin mundur dari medan laga sebelum berperang akibat hasutan yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay. Kenapa ini bisa muncul hasutan ini? Karena dia merasa tidak didengar pendapatnya.
Jadi pada saat musyawarah membuat strategi itu, orang-orang memberikan saran, masukan, dan Nabi Muhammad SAW melakukan musyawarah dengan sehat, difikir, diperhitungkan secara hitungan matematis, secara kalkulasi, mana yang lebih manfaat, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih masuk rasio. Maka dari itu dipilihlah sebuah rencana strategi untuk melawan kaum Quraisy yang berjumlah 3.000 orang tidak di dalam teritori Madinah. Karena apa? Kalaulah misalkan kalah ini, dikhawatirkan kota Madinah pun akan lumpuh. Hingga akhirnya dipilih opsi apa? Berdasarkan musyawarah ditetapkan oleh seorang pimpinan. Sudah kita tentukan oleh Nabi Muhammad SAW, kita berperang di Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul awalnya oke-oke aja. Cuman ketika perang itu sudah mulai, genderang perang ditabuh, mereka berangkat 300 orang kembali dan membelot. Tosmat 700 jalmi, akhirnya perang lawan 3.000. Di dalamnya yang bawa peralatan perang itu hanya orang-orang pilihan aja. Yang lainnya yang bawa alat-alat seadanya. Bahkan ditulis dalam sejarah yang bawa kuda hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Nabi dan sahabatnya yang bawa kuda, yang lain gak ada yang bawa kuda. Saking terbatasnya alutsista yang ada, jemaah. Datang ke Uhud melawan 3.000 orang, dikepung tambah lagi para pemanahnya Nabi Muhammad SAW yang berada di Jabal Ainain, yang disebut sekarang menjadi Jabal Rumat. Para pemanah, kalau kita nanti umroh itu, nanti kita lihat di sana. City tour itu ke Uhud pasti. Ada satu bukit yang bisa menerawang ke atas, ke belakang, ke samping, tapi di belakang tertutup oleh dinding gunung, jemaah. Dari 70 pasukan ini pun mereka tergiur oleh gonimah yang ditinggalkan dalam peperangan. Disangkanya sudah menang, turun yang 60, tinggal sisa 10-11 orang aja itu. Seperti kesebelasan sepak bola yang tetap istiqomah untuk memantau, menjadi seorang pemanah di atas. Hingga akhirnya kekalahan itu diterima oleh kaum muslimin. Awalnya dari mana? Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan setelah kaum muslimin pulang membawa duka yang mendalam, Abdullah bin Ubay bin Salul merasa tidak bersalah sama sekali. Dia tidak mau mendatangkan Nabi, dia tidak mau datang dan meminta maaf kepada Nabi, tidak memberi empati kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena mengapa? Karena dia menganggap, tuh cek orang oge naon, pendapat kita didengar dong, itu pendapat yang baik, itu pendapat yang bagus. Kamu sih, bukan kamu sih ya teman, ya kamu sebetulnya. Jadi ini akibat pendapat yang tidak didengar. Awalnya seperti itu, dia tidak bisa menahan diri, menganggap punya pamor, menganggap punya pengikut, influencer, maka dia tidak mau mendengar ucapan, tidak ikut terhadap ketentuan yang dibuat oleh musyawirin. Ini tergambar dalam surah Al-Munafikun, surah 63 ayat ke-5. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, orang-orang itu membujuk kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah, ayo, orang datang kepada Nabi Muhammad, kita minta maaf, kita minta ampunan untuk kita, ayo. Namun apa yang terjadi, jemaah? Wallau ru'usahu, mereka itu malah membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dan juga menyombongkan dirinya. Abdullah bin Ubay bin Salul sudah dispil oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Kabayangnya jemaah, namanya atau perbuatannya itu diangkat langsung di dalam Quran. Itu gimana, betapa shocknya harusnya kita ya. Seorang manusia diangkat namanya, bukan suatu hal yang baik tapi yang buruk, tapi tetap saja tidak mampu melunakkan hati seorang yang munafik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah yang full di dalamnya kriteria ciri-ciri khusus yang ada pada seorang munafik. Surah 63 namanya juga surah Al-Munafikun. Nanti Bapak bisa baca. Fitnah yang mengguncang Madinah yang saya sebutkan, gunjlung Madinah, karena apa? Fitnah yang